Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Chapter 1111 atau 1111. Dan berdasarkan informasi yang ada, chapternya menghadirkan informasi tentang Nika dan Luffy cuy. Chapter 1110 kemarin sempat menjadi perhatian di mana chapternya menghadirkan bentuk yokai dari para Gorosei. Kemunculan para Gorosei lainnya pun seolah menjadi momen untuk menghancurkan berbagai hal yang ada di Pulau Egghead. Contohnya adalah bagaimana Gorosei Nuzjuro berlari ke seluruh bagian pulau untuk menghentikan serangan Pacifista ke arah kapal perang angkatan laut. Kemudian kita melihat bagaimana Dory dan Brogy menyelamatkan Luffy dari tangan Gorosei. Keduanya memotong bagian kepala dari bentuk yokai Gorosei Jupiter. Lalu, apa yang terjadi pada chapter berikutnya? Berdasarkan informasi untuk manga One Piece chapter 1111, kita masih akan melihat kelanjutan pertarungan melawan Gorosei. Chapter 1111 sendiri dibuka dengan momen di mana salah satu Gorosei mencoba untuk memaksa masuk menuju Labu Pase. Tujuannya tidak lain untuk menghentikan siaran Vegapunk yang tersisa 7 menit lagi cuy. Kita kemudian mendapatkan kabar terbaru dari momen pertarungan Zoro menghadapi Rob Lucci. Di chapter 1110, nampak Zoro berhasil menang menghadapi Rob Lucci dengan menggunakan teknik baru miliknya cuy. Namun dalam One Piece chapter 1111 terungkap bagaimana Lucci ternyata masih bertahan dan sanggup berdiri pasca terkena serangan tersebut. Momen kemudian bergeser ke tempat lain, di mana kita melihat momen pertarungan antara Luffy menghadapi Gorosei terus berlanjut. Namun ada momen menarik dalam hal ini cuy. Ketika Dory dan Brogy bertanya kepada Luffy mengenai sosok Nika, Luffy pun mengaku tidak tahu siapa sosok yang Dory dan Brogy maksud tersebut. Sehingga Luffy tidak mengerti pertanyaan yang kedua raksasa tersebut ajukan. Gorosei Warkuri kemudian menghadirkan sebuah serangan dahsyat ke arah Luffy, di mana dia mengirimkan serangan gelombang haki. Tetapi serangan gelombang haki yang Warkuri hadirkan tersebut justru mengakibatkan efek yang aneh kepada Luffy. Dia justru merasa sangat lucu dan aneh dengan serangan gelombang haki tersebut. Artinya kemungkinan serangan gelombang haki itu tidak berpengaruh kepada Luffy. Kedua raksasa tersebut juga kemudian berhasil menahan serangan dari sang Gorosei. Luffy kemudian menciptakan sebuah tongkat baseball dan menghajar Gorosei Warkuri dengan senjata tersebut. Kita kemudian melihat momen di mana para kru topi jerami akhirnya berhasil pergi menuju kapal dari kelompok bajak laut raksasa. Mereka pun berusaha untuk kabur dari Pulau Egghead. One Piece chapter 1111 lainnya memperlihatkan momen di mana pihak angkatan laut berusaha untuk menenangkan Kizaru yang sebelumnya dilempar oleh Gear 5 milik Luffy. Mereka meminta Kizaru untuk beristirahat dan tidak melanjutkan pertarungannya. Di akhir chapter 1111, kita kemudian melihat sebuah momen menarik dan spektakuler cuy. Robot kuno, raksasa akhirnya bangkit sepenuhnya. Namun, yang kemudian menarik adalah kata pertama yang keluar dari robot kuno tersebut adalah "Maafkan aku, Joy Boy". Apa maksudnya? Spekulasi dari chapter 1111. Chapter 1111 kembali melanjutkan pertarungan antara Gorosei dan juga Luffy. Namun ada dua hal menarik yang kemudian muncul dalam chapter ini. Yang pertama adalah bagaimana Luffy tidak pernah tahu tentang sosok Nika dalam sosoknya sendiri. Hal ini seolah memunculkan kembali diskusi yang sempat muncul beberapa waktu lalu ketika Gear 5 pertama kali muncul di Wano. Dalam Ars Wano kemarin, Oda sempat menghadirkan sebuah booklet yang menyebutkan jika pengguna Zoan akan kehilangan jati dirinya. Apalagi hal ini terjadi ketika mereka sudah berhasil membangkitkan kekuatan dari buah iblis tersebut. Para nakama pun menduga jika kemudian Luffy memang tidak sadarkan diri atau bukan Luffy yang bergerak ketika Gear 5 miliknya aktif. Momen menarik kedua adalah bagaimana robot kuno akhirnya sepenuhnya bangkit setelah Luffy mengaktifkan Gear 5 miliknya. Namun,
Yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana robot tersebut meminta maaf kepada Joy Boy. Apa yang sebetulnya terjadi masih belum kita ketahui cuy. Namun jelas hal ini kemungkinan ada kaitannya dengan apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Yang paling masuk akal adalah momen ketika robot kuno melakukan penyerangan ke Red Line. Seperti yang terungkap sebelumnya, robot kuno tersebut bergerak menuju Red Line dan berusaha menghancurkan penduduk di sana pada 200 tahun yang lalu. Namun, hal itu tidak sepenuhnya berhasil karena robot kuno tersebut tiba-tiba kehilangan sumber dayanya. Banyak spekulasi jika kekuatan Nika adalah sumber kekuatannya. Dan bisa jadi ini juga alasan mengapa robot kuno tersebut meminta maaf kepada Joy Boy. Ada kemungkinan jika Nika saat itu telah kalah. Dan sebelum kalah, Nika memberi tugas untuk robot kuno tersebut menghancurkan sesuatu. Namun sebelum sempat menghancurkan, Nika telah kalah atau kehilangan kekuatannya, sehingga membuat robot kuno itu tidak bisa menyelesaikan misinya cuy. Itulah mengapa robot kuno yang bangkit dan mengucapkan kata pertamanya adalah permintaan maaf kepada Joy Boy. Oke, seperti itulah pembahasan video kali ini cuy. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.